Pak, boleh dikenalkan sedikit tentang Qorya Thayyibah itu apa sih Pak? Kami lebih suka nyebutnya KBGT, Komunitas Belajar Qorya Thayyibah. Awal-awalnya ya kami mengklaim ini sebagai pendidikan alternatif karena memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan nalar kritis, nalar kreatif dan inovatifnya. Jadi prinsip-prinsip merdeka belajar itu sebenarnya sudah kita terapkan di 2003 dulu, di sejak tahun 2003 dulu. Sementara mungkin negara kita hari ini ya alhamdulillah sudah memikirkan. Utamanya harus selalu berpusat pada anak, sehingga anak menjadi subjek yang belajar, yang bebas berpikir dan berinovasi, dan juga berbasis pada konteks kehidupan setempat. Jadi bagaimana anak mengenali lingkungannya sendiri, resources yang berada di sekitarnya, agar ke depan menjadi pribadi yang mandiri karena berkemampuan optimal mengelola sumber dayanya sendiri. Itu yang menjadi mungkin perbedaan yang cukup mendasar di Qorya Thayyibah dibanding dengan pendidikan formal yang sudah berjalan selama ini. Bahkan kami mengklaim pendidikan formal itu sudah terlalu jauh di persimpangan jalan, karena kenyataannya kadar kemandirian peserta didik itu semakin tercerabut dari lingkungannya sendiri. Jadi semakin pinter, kadang-kadang malah semakin cepat larinya dari desanya sendiri, misalnya begitu, karena tidak dikenalkan pada desanya sendiri sejak awal. Nah, lebih kadang-kadang justru lebih dikaitkan dengan dulu itu istilahnya DUDI, dunia usaha, dunia industri. Kalau sekarang IDUKA, industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, itu menurut saya kesalahan awal pikiran-pikiran linkage pendidikan itu. Menurut saya linkage-nya itu mesti ke resources. Jadi siapapun ketika belajar itu ya dia dihadapkan pada konteks kehidupan, pada resources yang ada, sehingga dia selalu berpikir bagaimana mengelola atau juga menyelesaikan problem-problem kehidupan di lingkungannya sendiri, sehingga ke depan menjadi pribadi yang mandiri, berkontribusi, terwujudnya bangsa yang mandiri, yang tangguh karena berkemampuan optimal mengelola sumber dayanya sendiri. Pak Udin juga kan pada tahun 2012 kalau nggak salah ya, itu dapat penghargaan dari Ma'arif Institute dalam hal toleransi itu. Boleh dijelaskan itu Pak? Ya gimana yang jelaskannya ya, karena itu saya nggak tahu ya, karena tiba-tiba diwawancarai, karena terpilih waktu itu. Waktu itu bersama siapa? Bersama ini Romo Karolus. Romo Karolus dari Cilacap, berdua mendapatkan penghargaan itu. Terutama kan di nilai-nilai toleransi. Ya kalau di pendidikan memang dasar-dasar toleransi itu yang selalu kita tumbuh kembangkan. Bahkan sesama anak itu kita biasakan untuk saling menghargai, saling
memanfaatkan dengan asumsi siapapun yang di samping Anda itu punya potensi untuk berkolaborasi, karena dan semakin beragam ya semakin bagus. Kalau saya punya 10 teman dan ke-10-nya itu punya macam-macam misalnya kecerdasannya, ada yang kuat di kinestetis, ada yang kuat di logis matematis, ada yang kuat di intrapersonal, ada yang kuat di interpersonal, dan seterusnya. Ya itu mesti justru bahagia karena punya peluang yang sangat besar untuk berkolaborasi, saling mengisi, saling menyempurnakan. Jadi itu sebenarnya dasar-dasar toleransi. Jadi ketika ketemu dengan siapapun yang berbeda apapun, sampai dengan termasuk berbeda keyakinan. Jadi dari situ justru akan saling menguatkan untuk mencapai tujuan bersama, terwujudnya masyarakat yang adil, yang makmur, yang berkeadaban itu harus diwujudkan bersama-sama, bersinergi antar sesama. Nah itu prinsip-prinsip toleransi itu sudah betul-betul kita terapkan. Tapi yang salah satu yang sepertinya cukup kuat mendukung saya mendapatkan Ma'arif Award itu tanpa sengaja saya cerita di Serikat Tani. Di Serikat Tani itu yang notabene kan namanya Qoryah Thoibah. Tapi ada satu kelompok tani di sekitar Getasan sana, saya lupa persis itu daerahnya di mana gitu. Itu peternak babi. Nah karena mendapatkan perlakuan yang kurang adil gitu dari penguasa maupun dari masyarakat gitu, kami bela para peternak itu. Tapi kami sarankan juga kepada para peternak babi itu agar menghormati juga, karena di tetangga mereka itu ada keyakinan yang berbeda, terutama dengan limbahnya itu. Kan limbahnya kan disebut-sebut kan najis mukholadoh, itu kan yang paling mengerikan kan itu. Nah terus saya sarankan agar limbahnya itu dikelola, dimasukkan dalam digester gitu, terus nanti metannya atau CH4-nya itu akibat proses fermentasi oleh mikroba itu dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.